menegaskan bahwa konstitusi melarang perpanjangan masa jabatan presiden. Dirinya menilai suara-suara yang menyatakan perpanjangan masa jabatan Jokowi adalah aspirasi yang konyol dan melecehkan konstitusi. Masinton mengatakan bahwa ketentuan dalam konstitusi bernegara di Indonesia telah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam 2 periode yang masing-masing dapat dijabat selama 5 tahun. Dia pun mengatakan bahwa seseorang atau pihak yang ingin tetap berkuasa melewati masa jabatannya ibarat ambisi Fir'aun yang ingin menjadi Tuhan. Nah, konstitusi itu adalah kontrak politik yang sudah disepakati di awal, bukan di tengah atau di belakang. Jadi kalau satu kontrak konstitusi mengatakan masa jabatan 2 periode, ya sudah 2 periode. Ketika Anda menyelesaikan periode kedua, selesailah, jangan berimajinasi atau melakukan mobilisasi untuk 3 periode atau yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya Sobat RH sekalian. Coba kita lihat satu berita yang menarik ini ya, yaitu Projo menyebut bahwa rakyat Indonesia Timur terutama tidak hanya menginginkan Jokowi 3 periode tapi seumur hidup. Luar biasa. Kesimpulan dari mana itu ya? Lalu dibantah oleh PDIP, melecehkan aspirasi yang konyol, melecehkan konstitusi. Coba kita bacakan dan kita ulas ya. Projo sebut rakyat ingin Jokowi presiden seumur hidup. PDIP aspirasi konyol, melecehkan konstitusi ya. Karena konstitusi atur 2 kali masa jabatan pemimpin negeri. Tak boleh diperpanjang lagi, cukup sudah 2 kali. Jadi lagu ganti presiden ya. Oke, coba kita lihat wartakotalive.com Jakarta. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu merespons pernyataan dari Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo, Budi Aristiadi soal keinginan relawan agar Jokowi menjabat 1 periode lagi. Budi Aris sebelumnya mengungkapkan aspirasi melalui musyawarah rakyat Musra di wilayah Indonesia Timur menginginkan Joko Widodo menjabat sebagai presiden 3 periode. Ini menyalahgunakan fasilitas negara enggak ya? Dia pergi kemana-mana ini menggunakan fasilitas kementerian enggak? Itu pertanyaan penting. Menanggapi hal tersebut, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan bahwa konstitusi melarang perpanjangan masa jabatan presiden. Dirinya menilai suara-suara yang menyatakan perpanjangan masa jabatan Jokowi adalah aspirasi yang konyol dan melecehkan konstitusi. Enggak boleh keluar dari pakem itu, ngotak-ngatik ini aspirasi, pengen penundaan bahkan perpanjangan itu aspirasi konyol, itu aspirasi yang melecehkan konstitusi, contempt of constitutions, ujar Masinton dalam webinar Total Politik Minggu 18 Desember 2022. Keren juga Masinton ini ya. Masinton menegaskan langsung penolakan tersebut kepada Budi Ari bahwa pihak manapun tidak boleh membuka ruang wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi. Menurut Masinton, isu tersebut tidak boleh dihembuskan meski mengatasnamakan aspirasi rakyat. Siapapun yang melanggar aturan dasar dalam konstitusi kita, itu contempt of constitutions, melecehkan konstitusi, itu tidak boleh. Kita tidak boleh membuka ruang atas nama apapun, kata Masinton. Keren Masinton ini ya. Mau kepuasan rakyat, mau aspirasi rakyat, negara itu berkonstitusi, bukan bernegara itu berkonstitusi. Kita harus tutup buku, nggak boleh jadi begitu Pak Budi Ari, tambah Masinton. Amanat konstitusi mengenai pembatasan masa jabatan menurut Masinton harus dipatuhi secara
secara konsisten. Pembatasan masa jabatan eksekutif, kata Masinton, dilakukan untuk menghindari potensi kesewenang-wenangan. Dalam tatanan ketatanegaraan negara demokrasi itu, masa periodisasi masa jabatan eksekutif dibatasi 2 periode itu jelas. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya kesewenang-wenangan, yang namanya periode masa jabatan yang tidak terbatas, pungkas Masinton. Masinton mengatakan bahwa ketentuan dalam konstitusi bernegara di Indonesia telah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam 2 periode yang masing-masing dapat dijabat selama 5 tahun. Dia pun mengatakan bahwa seseorang atau pihak yang ingin tetap berkuasa melewati masa jabatannya ibarat ambisi Fir'aun yang ingin menjadi Tuhan. Luar biasa Masinton ya. Yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan menabrak konstitusi itu adalah hasrat Fir'aun. Fir'aun politik, kata Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi virtual yang diselenggarakan Total Politik ya. Anggota Komisi 11 DPR RI ini menuturkan bahwa penguasa yang telah berkuasa selama 2 periode tidak boleh lagi menjadi pemimpin, dalam hal ini adalah presiden. Semua pihak, lanjut Masinton, harus konsisten terhadap reformasi dan demokrasi. Substansi dari reformasi dan demokrasi 98, lalu satu diantaranya adalah membatasi periodisasi masa jabatan kekuasaan atau presiden eksekutif ya, ujarnya. Ia pun menjelaskan alasan jabatan bidang eksekutif harus dibatasi. Hal itu lantaran wewenangnya yang besar terhadap jalannya sebuah pemerintahan negara. Lembaga eksekutif punya kendali terhadap anggaran. Masinton bilang hal itu membuat lembaga eksekutif berbeda dengan legislatif, sekaligus membuat kekuasaannya perlu dibatasi. Dia diberikan kewenangan yang sangat besar, maka seluruh klaster eksekutif itu dibatasi, baik itu presiden, gubernur, kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota, dia dibatasi cukup hanya 2 periode. Kenapa kekuatan eksekutif yang dibatasi? Kenapa bukan kekuasaan legislatif? Karena eksekutif itu diberikan anggaran di berbagai negara, karena dia bukan bagian dari eksekutor, maka legislatif itu tidak dibatasi. Tetapi eksekutif memang dia dibatasi karena dia diberikan anggaran yang besar untuk melaksanakan program-programnya, papar Masinton. Dia menambahkan pembatasan jabatan terhadap sektor eksekutif ini itu sekaligus pula untuk menghindari adanya potensi kesewenang-wenangan pemimpin terhadap jabatannya. Untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang tadi, Fir'aun politik yang kemudian menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk melakukan apa saja, bahkan itu yang bertentangan dengan kehendak rakyat tadi, tutur Masinton. Sebelumnya Budi Ari mengungkapkan terdapat beberapa wilayah di Indonesia Timur yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Indonesia Timur masih menginginkan Pak Jokowi lagi untuk 3 periode. Bahkan Indonesia Timur di Maluku, Papua bisa seumur hidup, bukan 3 periode lagi, ujar Budi Ari dalam webinar Total Politik. Luar biasa ya. Pemerintah dinilai perlu menunjukkan keseriusan merespons kegaduhan di publik akibat munculnya wacana penundaan pemilu yang dilontarkan oleh Ketua MPR. Oh, ini kemarin-kemarin ya. Jadi sahabat era sekalian, ini tumben ya seorang Masinton, bukan tumben ya, betul-betul nalar terlepas dari kepentingan yang berbeda ya. Apa yang disampaikan Masinton itu betul-betul sesuai dengan nalar konstitusi yang ada. Jadi bernegara itu artinya berkonstitusi. Nah, konstitusi itu adalah kontrak politik yang sudah disepakati di awal, bukan di tengah atau di belakang. Jadi kalau satu kontrak konstitusi mengatakan masa jabatan 2 periode, ya sudah 2 periode. Ketika Anda menyelesaikan periode kedua, selesailah, jangan berimajinasi atau melakukan mobilisasi untuk 3 periode atau yang lain-lainnya. Termasuk juga jangan mendikotomikan antara kesejahteraan rakyat diberi makan dalam situasi krisis dengan penyelenggaraan pemilu yang memakan biaya besar sampai ratusan triliun. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, mudahkan dan murahkan pemilu itu. Banyak sektor yang bisa dimudahkan dan dimurahkan. Itu satu. Sekali lagi, banyak sektor yang bisa dimudahkan dan dimurahkan. Kenapa pemilu itu menjadi mahal? Karena perilaku kekuasaan sendiri maupun perilaku penyelenggara pemilunya yang tidak netral. Sehingga perlu dilakukan input sebesar-besarnya dalam hal misalnya pengawasan. Yang kedua, selain mudah dan murahkan, buatlah pemilu itu demokratis sehingga nanti ada partisipasi. Dengan partisipasi, maka biaya akan jauh lebih murah karena rakyat bergairah untuk mengetahui bagaimana Indonesia berubah melalui mekanisme pemilu. Itu satu sisi. Sisi yang lain, ya kasih makan rakyat dengan mengalokasikan anggaran-anggaran yang not necessary seperti misalnya kereta cepat, IKN dan lain sebagainya seandainya dana terbatas. Jadi kalau ada dana yang terbatas, yang tidak boleh ditinggalkan adalah menyelenggarakan pemilu dan memberi makan rakyat. Kira-kira begitu ya Sobat Era sekalian.
Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini. Menarik ya, gitu. Jadi benar-benar konyol. Kok bisa ya? Oke, kita lihat ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Polling kita sudah 12.000 yang voting. Percaya bahwa anggota KPU dan Khalid mengintimidasi KPUD agar meloloskan 3 partai baru 90%, tidak percaya 6%, ragu-ragu tidak menjawab 5%. Jadi 101% karena pembulatan ya. Jadi 12 kilo yang sudah memberikan suaranya, tapi itu tidak cukup, harus lebih banyak lagi ya. Termasuk juga yang sebelumnya kita lihat misalnya, atau tidak usah jauh-jauh, tidak usah bicara Indonesia Timur ya. Apakah misalnya mereka di sini mau Presiden Jokowi 3 periode ya? Pasti mayoritas tidak akan mau. Dimobilisasi pun pasti yang lebih banyak mengatakan tidak mau dibandingkan yang mengatakan mau. Coba kita lihat polling-polling yang lalu ya, Sobat Era sekalian. Jadi sekali lagi ya, perkara seorang presiden itu sangat populer. Kita selalu tidak ingin bergerak ke masa depan dan tidak selalu percaya generasi baru dapat berbuat jauh lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Presiden Jokowi berhasil membangun negeri ini? Ini terus terang, ini ada suatu pertanyaan yang merupakan kegalauan saya. Coba lihat interview saya dengan Ihsanuddin Nursi. Dari situ kita akan lihat apakah pembangunan infrastruktur berhasil. Karena kalau mau dikatakan berhasil, pembangunan infrastruktur harus membuat supply chains-nya itu berubah, lebih murah, lebih efektif dan lebih efisien. Tapi kalau supply chains-nya tidak, rantai supply-nya ternyata sama saja dan ternyata membuat produk barang dan jasa tidak lebih murah, artinya pembangunan infrastruktur itu gagal. Itu cara melihatnya. Jadi bukan infrastruktur ansih. Kita tidak melihat jalan tol as a jalan tol, tapi jalan tol sebagai sarana untuk memperlancar arus barang dan jasa. Nah, bagaimana kita melihatnya? Apakah arus barang dan jasa lebih lancar, lebih efektif dan lebih murah harganya? Itu kan pertanyaannya sesungguhnya kalau kita bicara mengenai infrastruktur jalan, pelabuhan, lapangan terbang dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya pergerakan manusianya, tapi yang lebih utama adalah pergerakan barang dan jasanya, apakah bisa terkontrol secara lebih baik atau tidak. Sobat Era sekalian, memang godaan untuk terus memberikan kekuasaan pada presiden atau pemimpin yang sedang berkuasa itu terjadi dimanapun, terutama sering disuarakan oleh elit oligarki yang merasakan kenikmatan akan kekuasaan tersebut lalu mengatasnamakan rakyat. Padahal rakyat yang dimintai pendapat ya paling 3.000-5.000 orang, karena dia akan metodenya adalah metode di mana mereka jemput bola dan datang langsung. Let's say yang datang 5.000 orang, kan cuma 5.000 saja yang mengatakan itu, dan itu pun bisa saja dimobilisasi dengan core, ya kan, dengan core, dengan teriak sama-sama setuju atau tidak setuju dan lain sebagainya. Oke, ke sobat semuanya, coba kita lihat ya. Oke, ini rupanya polling kemarin sudah tertimbun luar biasa ya, tertimbun jauh ya. Saya hanya ingin lihat posisi terakhir soal calon presiden yang pernah kita sampaikan di polling terakhir, tapi rupanya tertimbun sudah sangat jauh sekali. Yang jelas kalau pollingnya di Refli Harun Channel, yang menang pasti Anies Baswedan. Kita tidak tahu kenapa, tapi yang jelas ya mudah sekali melihatnya ya, karena itu memang aspirasi yang terbentuk karena sikap oposisional terhadap pemerintahan sekarang ya. Ini ada isu rujuk PKS Gerindra. Apakah Anda setuju kalau realisasinya adalah pasangan Anies Prabowo? 38.000, yang setuju 25%, yang tidak setuju 71%, yang tidak tahu tidak menjawab 4% ya. Jadi rupanya mereka berpikir ideal semua kan. Jadi Anies Prabowo pun ditolak. Padahal kalau Anies Prabowo peluang menangnya ya luar biasa besar peluang menangnya. Tapi sekali lagi, apakah pemerintahannya nanti menjadi pemerintahan yang jujur dan amanah, itu yang paling penting, membawa kesejahteraan atau tidak ya.
ini ada juga ya, apakah Anda setuju dengan pendapat HMI bahwa Erick Thohir telah menyalahgunakan jabatan untuk kampanye Pilpres dan harus dicopot dari Menteri BUMN? 41.000 yang voting, yang setuju 95%. Bayangkan ya, tidak setuju 3%, tidak tahu tidak jawab 2%. Kemudian coba kita lihat lagi. Nah ini ya, kalau Pilpres dilakukan saat ini, mana yang Anda pilih menurut Abjad? 75.000 yang voting ya, nanti bisa di capture ya, karena 75.000 lumayan lah. Anies Baswedan 92%, Ganjar Pranowo 3%, Prabowo Subianto 3%, belum memutuskan itu 3%. Jadi luar biasa perbedaannya ya. Itu sobat era sekalian yang bisa kita lihat ya dari hasil survei dengan 75.000 yang voting ya. Ingat 75.000 yang voting, bukan 1-2 orang, bukan 1.200 tapi 75.000. Nah, sayangnya mekanisme meng-up-nya nggak ada ini, sehingga kita tidak bisa angkat lagi ke permukaan polling 2 minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan, dan kalau kita misalnya memuat yang baru ya dari nol lagi. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu yang terakhir ya, yaitu isu mengenai seumur hidup dan bagaimana Masinton Pasaribu sebagai orang PDIP itu mengcounternya, dan counter itu adalah counter yang sangat substantif, very substantif ya, dan menunjukkan bahwa seorang Masinton berpikir logis, berpikir rasional ya, tidak mentang-mentang berkuasa tiba-tiba memberikan peluang begitu saja kepada Presiden Jokowi untuk terus-menerus menjabat. Oke, coba kita lihat ya komentar Sobat RH yang terkait dengan hal ini. Cukup 2 periode, nggak boleh diubah. Jangan selalu mengatasnamakan rakyat, presiden pilihan rakyat. Bang RH, saya mau tanya, apakah bisa jika calon presiden itu semuanya dari independen, sedang partai politik hanya untuk parlemen sebagai kontrol pemerintah sehingga ada check and balance dan bebas dari oligarki? Sebenarnya bukan berasal dari mana, tapi jalur yang dipakai. Harusnya jalurnya itu menyediakan 2 jalur, jalur perseorangan dan jalur partai politik. Tapi tetap saja mereka maju itu mendaftar sendiri, bukan didaftarkan oleh partai politik ya. Selalu dikabarkan rakyat yang menginginkan dengan keputusan rezim ini. Aneh memang kalau rezim ini buat fitnah Anies presiden, apalagi nih. Kemudian kok buat fitnah ya, titik Anies presiden. Mau seumur hidup, sekarang aja saya setiap kali ada berita Jokowi berpidato langsung saya skip, muak pengen Oke, terus Bang Refli Harun kacamatanya silau. Silau men ya. Bang Refli, ini penggiringan opini publik supaya apa yang rezim lakukan seolah-olah benar dan didukung rakyat. Ini seperti politik PKI. Ini menurut saya Bang dengan fenomena sekarang ini ya. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, ada hal yang bisa kita ukur dari aspirasi rakyat. Misalnya, siapa yang akan Anda pilih itu bisa kita ukur. Tapi kalau sudah ada kontrak matinya dalam konstitusi, tidak perlu lagi ukur kehendak rakyat. Karena itu sudah bagian dari prosedur atau mekanisme. Ya, jadi itu sudah sebuah kontrak sosial yang kita harus taati, dan itu sudah preset, sudah di set di depan. Mudah-mudahan ini dipahami oleh siapapun unsur-unsur pemerintahan, termasuk Presiden Jokowi dan pendukungnya sendiri, bahwa berhentilah berimajinasi untuk menunda pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan 3 periode atau lagi minta seumur hidup, dan berhenti pula lah mengendorse salah satu calon agar pemilu tidak dirusak oleh keberpihakan seorang kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Be netral dan ciptakan kondisi yang kondusif agar pemilu berlangsung secara jujur dan adil, dan berpartisipasilah untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil tersebut. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya.
Tadi sudah dimulai dengan Ogi official ya. 2024 ganti presiden, 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden, pasti ganti presiden. Ini ada pernyataan yang ngeri-ngeri sedap dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya. Lama tidak terdengar ya statement politik mereka secara kelembagaan. Biasanya statement pribadi saja dari Adi Masardi dan lain sebagainya. Nah, ini dari komite eksekutifnya yaitu Gede Sriana, sebagaimana dilansir oleh kumparan.com bilang begini. Kami jika Jokowi tak mau turun di 2024, rakyat yang akan turunkan. Luar biasa, konstitusional ya. Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami Gede Sriana Yusuf merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan LBP yang menyebut pemilu tak perlu buru-buru digelar karena pemerintah masih berjibaku dengan COVID-19. Gede menilai Luhut tidak memahami UUD 1945 yang jelas mengatur pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali dan pembatasan masa jabatan presiden. Ia menegaskan bahwa rakyat akan menurunkan Jokowi apabila tetap menjabat lebih dari 2 periode. Pertama, LBP keblinger soal konstitusi. Masa jabatan presiden ia sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Titik. Jadi, jika pada waktunya Jokowi nggak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan, kata Gede dalam keterangan Kamis. Menurutnya, pemilu dilaksanakan agar rakyat bisa memilih pemimpin baru untuk menyelesaikan persoalan negara. Ia mencontohkan peristiwa pemilu 1955 yang tetap dilaksanakan di tengah krisis ekonomi dan politik. Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis. Setiap pilpres dan pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara apapun situasinya, jelas dia. Contoh, pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahir pemerintahan yang demokratis tetap dilakukan pemilu 1954. Jadi 1955 maksudnya ya. Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini lanjutnya. Begitu pula dengan alasan penundaan pemilu dalam rangka pemulihan ekonomi COVID-19. Gede menganggap alasan itu tidak konsisten karena Pilkada 2020 lalu tetap dilaksanakan di tengah tingginya kasus corona. Jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi COVID-19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat COVID-19 2020 yang banyak diprotes publik, sebut Gede. Ia pun melihat anggaran pemilu serentak 2024 belum disahkan hingga saat ini. Gede menduga ketidaktersediaan anggaran nantinya dijadikan alasan penundaan pemilu oleh pemerintah. Ada pernyataan bahwa sudah disahkan dengan anggaran 86 triliun atau 68 triliun ya. Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg dan Pilpres. Dengan demikian dan perpanjangan masa jabatan presiden. Terlebih Luhut merupakan tokoh senior yang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Sikap ngotot LBP ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah Menko senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat. Luar biasa ya. Ya, saudara sekalian, itu tadi pernyataan dari komite eksekutif kami, Gede Sriana Yusuf ya. Jadi kalau tidak mau turun di 2024, rakyat yang menurunkan ya. Dan sebenarnya konstitusional karena memang konstitusi mengatur jabatan 2 kali ya. Konstitusi atur 2 kali masa jabatan pemimpin negeri, tak boleh diperpanjang lagi, cukup sudah 2 kali. Jadi ganti presiden ya. 2024 saya katakan kalau 2024 kita bilang ganti presiden itu adalah konstitusi, tapi 2019 itu adalah aspirasi, 2014 itu konstitusi karena pasti berganti presiden karena sudah 2 periode ya.
Oke, sobat era sekalian, itu pernyataan yang ngeri-ngeri sedap, dan ada satu poin yang menarik untuk digarisbawahi bahwa begini, pemilu itu ya sering merupakan kanalisasi dari kesumpekan bernegara. Setelah kita tidak katakanlah bosan dengan pemimpin saat ini. Ya katakanlah seperti kata Zainal Arifin Mochtar, kutukan periode kedua. Biasa saja kalau popularitas pemimpin itu turun pada periode kedua menjelang akhir masa jabatannya. Karena orang sudah bosan. Terjadi juga pada Barack Obama misalnya. Pada periode pertama luar biasa, tapi pada periode kedua hampir saja kalah. Tapi Jokowi bisa menang lagi karena lawannya adalah orang yang sama dan dibatasi karena presidensial threshold, ya kan? Nah, sehingga kalau popularitas turun karena periode kedua, karena tadi orang mulai bosan. Nah, karena itu pemilu itu adalah untuk memperbaharui mandat, apakah rakyat masih menginginkan atau tidak. Tapi walaupun rakyat menginginkan, tetap saja harus dibatasi. Karena keinginan rakyat itu bisa dimobilisasi, bisa dimanipulasi, bisa dikamuflasekan oleh kekuasaan, oleh kekuatan-kekuatan yang ada. Itulah yang kemudian akan menyebabkan pendapat masyarakat itu bisa jadi kamuflase atau pendapat yang dimobilisasi. Dan jangan lupa, semua lembaga survei mengatakan mereka menginginkan, rakyat menginginkan bahwa 2024 itu terselenggaranya pemilu. Dan sekali lagi, sehebat apapun Presiden Jokowi, sepuas apapun rakyat, mayoritas tetap menginginkan 2024 itu pemilu. Kenapa? Karena tadi ada a new hope, ada harapan baru, ada gairah baru, ada surprise baru, ada keinginan baru, ya kan? Seperti saya misalnya sudah bosan mengkritik Presiden Jokowi melulu, ya kan? Karena ya saya dengan rasa hormat mengatakan he is not a sophisticated leader. Banyak kritik, ada Ben Bland yang mengkritik, Philip Bowring mengkritik, ya. Tetapi kan kita tidak bisa mendorong, ya, katakanlah misalnya mobil dengan mesin katakanlah 2000 cc seperti halnya untuk balapan Grand Prix, kan nggak bisa. Jadi memang sesuai dengan kapasitasnya. Dan saya kira ya Presiden Jokowi sudah memberikan yang terbaik selama masa pemerintahannya, tetapi bagaimanapun kan banyak kekurangan ya yang kita harus catat, tapi banyak juga kelebihannya. Karena itu yes, enough is enough 10 years itu, ya kan? Karena itulah aturan konstitusi. Jadi kalau misalnya Luhut Binsar Panjaitan masih mengupayakan perpanjangan masa jabatan dengan alasan rakyat bosan, kadrun PS kadrun dan lain sebagainya, dengan alasan masyarakat tidak mau uang dipergunakan untuk pemilu dan lain sebagainya, maka tantangannya adalah bukan pemilunya ditiadakan, tetapi biayanya yang dimurahkan semaksimal mungkin. Itu yang demokratis untuk menguji mandat pemimpin, memperbaharuinya kalau masih bisa diperbaharui, atau memilih yang baru karena yang lama sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri. Dan orang menyambutnya dengan gairah, terlepas nanti kemudian merasa dibohongi lagi dengan presiden atau pemimpin yang baru, itu soal lain. Tapi yang jelas kegairahan publik itu adalah kanalisasi, ya, katarsis untuk keluar dari kesumpukan sosial politik yang ada. Apalagi kalau terakhir-terakhir ini kan, salah sedikit ngomong pidana, salah sedikit ngomong pidana dan lain sebagainya, di mana keakraban dan rasa bercanda kita sudah mulai hilang sebagai bangsa karena sebentar-sebentar diadukan, sebentar-sebentar diadukan, ya. Habib Bahar misalnya sampai sekarang tidak paham kita, ya, sebagai bangsa kok demikian mudahnya menangkap orang, memenjarakan orang hanya karena dianggap menyebarkan berita bohong, hoax. Padahal kalau dia dianggap tidak benar, ya pertanyaannya adalah siapa yang kemudian punya otoritas untuk membenarkannya, kan? Sesuai dengan tradisi ilmiah. Kalau dianggap keliru, ya cari pembandingnya. Ini pembandingnya nggak ada.
tapi tiba-tiba institusi negara bisa menangkap dan memenjarakan orang. That's the point yang ingin saya garis bawahi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, yang harus diperbarui mandatnya pada masa pemerintahan mendatang. Harapan saya kalau pribadi, nggak ada lagi orang yang dipenjara, ditangkap dengan hal-hal seperti ini karena berbeda pendapat, karena mengkritik penguasa, tapi kamuflasenya adalah pasal-pasal karet, ya, pasal-pasal tentang berita bohong, ujaran kebencian, penghinaan, dan lain sebagainya. Oke, coba kita bacakan, Sobat Era sekalian, bagaimana komentar Sobat RH. Yang Anda benci LBP bukan Jokowi, ganti Menteri Marves, jangan ganti presidennya. Ya, presidennya ganti juga, tapi 2024 ya. 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden. Kemudian di saat masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng sehingga harus antri berkilo-kilometer, Jokowi malah asik pergi camping-camping bertamasya ke ibu kota yang baru, dilanjutkan jalan-jalan nonton balap MotoGP. Nah, itu ada it is a sense of crisis, ya, sense of crisis. Karena rupanya kesenangan kita dengan balap motor itu membuat kemudian sense of crisis kita hilang, ya. Untung saya tidak mau nonton, ya, bukan karena anti, tapi karena memang saya kira daripada capek-capek ke sana bersusah-susah, ya lebih baik saya datang dulu, lihat saja Mandalikanya, ya sudah selesai lah, ya kan. Toh manusia juga yang balap. Kalau kita mau nonton bisa nonton dari televisi. Malah di televisi lebih enak karena kita bisa lihat tayangan-tayangan ulangnya yang tidak mungkin bisa dilihat kalau kita nonton langsung. Saya kira kadang-kadang nonton sepak bola lebih enak nonton televisi, asal televisinya layarnya lebar gitu ya, ketimbang nonton langsung, ya. Karena nonton langsung itu kita pengen lihat ulangannya, kecuali nonton langsung di VIP dan ada screen, ya, yang bisa melihat tayangan-tayangan ulangnya, terutama misalnya proses terjadinya gol atau hal-hal yang bagus lainnya. Presiden dan kroni-kroni terlalu serakah dan rakus, makanya takut turun karena pasti penjara penuh dengan mereka, ya, para koruptor, garong duit rakyat Indonesia dan mafia cukong pemeras lain. Allahu Akbar, ya, astagfirullahaladzim. Kemudian nah ini Teguh Santoso, saya boleh klaim dong jika ada 165 juta rakyat Indonesia menurut Big Data yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Tolong Pak Jokowi mendengar data Big Data agar Bapak patuh kepada konstitusi. Allahu Akbar, ya. Karena ada 110 Big Data, berarti ada Big Data lainnya yang 165 juta, ya. Sama-sama tidak bisa dibuktikan, tapi mengklaim saja. Kemudian apalagi? Ada yang bilang hidup Jokowi 10 periode. Jokowi memang baik, akan tetapi lebih baik diganti. Ya, sekali lagi, ya, tahun 2024. Makanya sekarang begini, Sobat Era sekalian, kalau bisa, ya, Presiden Jokowi menyelesaikan masa jabatannya dengan smooth, ya, tidak memenjarakan orang. Sudah, biarkan. Ini yang kemudian yang membuat hidup ini menjadi kok seperti diintai. Kok negara menghintai rakyatnya agar rakyatnya membuat kesalahan dan kemudian bisa diperkarakan. Ya, it happens, terjadi kepada orang-orang yang sudah terjadi, ya, kepada Habib Bahar, Edi Mulyadi, kepada yang lain-lainnya juga. Kita harus membedakan antara sikap kritis dengan sikap untuk mengolok-olok, ya kan? Kalau sikap kritis itu adalah, ya, kita berusaha bagaimana mengkritisi kebijakan pemerintah. Belum tentu benar juga kita, tetapi paling tidak sikap itu adalah bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan yang sah-sah saja diambil. Oke, ya, Sahabat Era sekalian. Jangan lupa datang ke Refli Harun Podcast. Headingnya juga baru, seperti halnya Refli Harun Channel ini. Ada headingnya yang baru, kemudian ada interview saya dengan loyalis HRS Habib Rizik Syihab. Katanya semua orang sudah datang ke sana semua, ya, orangnya memang sangat hangat, ya.
Saya 2 kali dijamu makan ayam taliwang di 2 restorannya. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang sudah datang ke sana ya. Dulu ada Kiai Haji Ali Yafi pernah datang ke sana, Kiai Haji Hasan Basri ya, waktu Imam Besar Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada juga Roma Irama, sampai Habib Rizik sendiri, Habib Hanif, Habib Bahar ke sana semua ya. Tonton interviewnya, juga interview saya dengan Gubernur NTB dan juga dengan TikToker Husain Bazaiban ya. Dan jangan lupa kunjungi juga Aku Naufal ya. Ada emak-emak yang sedang saling curhatan ya, dan banyak lagi kisah-kisah tentang bagaimana menghandle anak berkebutuhan khusus seperti Naufal yang autis. Sahabat Ars sekalian, itu saja ya. Yang penting tetap di channel ini. Jangan lupa juga subscribe Refli Harun channel ini.